sampai ayat yang ke-7 sudah. 1 sampai ayat yang ke-7 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicara kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang laki-laki atau perempuan mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang Nasir untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, maka haruslah ia menjauhkan dirinya dari anggur dan minuman yang memabukkan. Jangan minum cuka anggur atau cuka minuman yang memabukkan, dan jangan minum sesuatu minuman yang dibuat dari buah anggur, dan jangan memakan buah anggur baik yang segar maupun yang kering. Selama waktu kenasirannya, janganlah ia makan sesuatu apapun yang berasal dari pohon anggur, dari bijinya sampai kepada pucuk rantingnya. Selama waktu nasarnya sebagai orang nasir, janganlah pisau cukur lalu di kepalanya. Sampai genap waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, haruslah ia tetap kudus dan membiarkan rambutnya tumbuh panjang. Selama waktunya ia mengkhususkan dirinya bagi Tuhan, janganlah ia dekat kepada mayat orang. Bahkan apabila mati ayahnya ataupun ibunya, saudaranya laki-laki ataupun saudaranya perempuan, janganlah ia menajiskan dirinya kepada mereka, sebab tanda kenasiran bagi Allahnya itu. Saudara, kita melihat dalam pasal yang ke-6 kitab Bilangan menjelaskan tentang larangan atau pantangan, saudara. Ya, pantangan buat siapa? Ya, bukan buat orang Israel pada umumnya, tetapi disebutkan di sini untuk seorang nasir Allah. Ya, saudara, untuk seorang nasir. Nasir itu orang yang dikhususkan artinya, saudara. Ya, untuk seorang yang dikhususkan bagi Allah, ya saudara, atau orang yang bernasar bahwa hidupnya diserahkan kepada Tuhan, ya saudara, maka orang ini memiliki pantangan-pantangan seperti yang tadi kita baca. Nggak boleh minum anggur, bahkan bagian-bagian pohon anggur itu, saudara, nggak boleh masuk ke dalam tubuhnya. Daunnya akan diolah, ya saudara, rantingnya atau apungannya, saudara, saya nggak ngerti, tapi pokoknya bagian-bagian itu nggak boleh masuk ke dalam tubuh daripada seorang yang seorang nasir Allah, saudara. Ya. Dan inilah yang jadi peraturannya. Ya. Ketika ini dimakan, maka kenasirannya, kekhususannya, keistimewaan daripada nasir Allah ini juga akan hilang. Dan kita tahu bersama, ya, kalau kita bicara tentang nasir Allah, ya saudara, maka kita ingat dengan seorang yang bernama Simson, ya saudara. Simson adalah seorang nasir Allah, saudara. Ya. Simson adalah seorang nasir Allah yang, ya, Tuhan pakai secara luar biasa dalam hidupnya untuk menjadi hakim-hakim di tengah-tengah bangsa Israel pada waktu itu. Yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa sudah jelas sebetulnya, ya saudara, sudah jelas sebetulnya, ya, ada kelemahan, ada titik-titik lemah dari seorang nasir Allah. Ya. Nasir Allah itu punya titik-titik lemahnya. Ya. Nggak boleh kena mayat, saudara. Kalau kena mayat, udah, saudara, keistimewaannya luntur, gugur gitu, saudara. Ya, seperti begitulah. Ya. Kalau rambutnya dipotong, luntur, gugur kekuatannya, keistimewaan dari seorang nasir Allah, saudara. Ada jelas dicatat di Alkitab, ya. Ada jelas, ya saudara, terpampang di Alkitab bahwa ini loh kelemahan-kelemahan dari nasir Allah. Yang saya mau sampaikan, saudaraku, ya, bagaimana Filistin, ya, Filistin dibingungkan dengan kehadiran, dengan munculnya Simson, karena mengganggu sekali, ya saudara, meneror sekali bangsa Filistin. Padahal bangsa Filistin sebetulnya pada waktu itu jadi penjajah buat bangsa Israel pada waktu itu. Tetapi karena hadirnya Simson, munculnya Simson. Siapa Simson? Hakim-hakim. Siapa Simson? Nasir Allah, saudara. Kita lagi bicara tentang nasir Allah pagi hari ini. Ya. Mereka bingung. Sampai apa, saudaraku? Mereka cari tahu bagaimana caranya mengalahkan Simson. Mereka cari tahu apa sih kunci ngalahin Simson. Ditombak nggak bisa, saudara. Ya. Kuat sekali, dikeroyok berapa puluh orang, mental semua. Apa, saudara? Apa yang jadi kelemahan Simson? Mereka nggak ngerti. Ini, saudara. Mereka nggak ngerti. Sampai mereka bujuk, saudaraku,
pacarnya Simpson, ya. Pacar apa? Istri itu. Delila, ya saudara, apa? Delila juga nggak ngerti. Sampai Delila ngerengek. Ya, sampai akhirnya disebutkanlah kelemahannya Simpson oleh perkataan Simpson sendiri. Ya, tadinya Simpson coba bilang, coba kalau saya diikat dengan tali rami, saya nggak bisa apa-apa. Ya, tapi ternyata bohong. Nah, yang saya mau sampaikan adalah begini, saudara. Orang Palestina, orang Filistin, saudara, nggak ngerti cara ngalahin Simpson. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti firman Tuhan. Itu maksudnya. Ya. Mereka nggak ngerti caranya mengalahkan Simpson, kekuatan yang buat mereka bikin pusing, bikin lelah, bikin capek hati, ya sudah. Kenapa? Karena sebetulnya kelemahan Simpson itu, cara untuk mengalahkan Simpson itu ada di dalam Alkitab. Ada amin, saudara? Tertulis dalam Alkitab. Kalau saja ada orang Filistin ngerti Alkitab pada waktu itu, maka mereka akan menangkap, mereka akan mengetahui rahasia kelemahan Simpson. Karena mereka nggak ngerti firman, mereka nggak ngerti Taurat, mereka nggak ngerti ya, saudaraku, firman Allah. Makanya mereka bingung, mereka sulit untuk mengalahkan. Sampai akhirnya apa? Mereka pakai cara-cara yang seperti ini. Padahal gampang mengalahkan Simpson. Ditempelin sama mayat, saudara. Kalau ada orang tempelin sama mayat, kena sisanya hilang. Itu loh, saudara. Ya, kalau mereka tahu, potong rambutnya dari belakang, cus. Ya, gitu, saudara. Selesai. Mereka nggak ngerti caranya bagaimana, pusing mereka. Kenapa sekali lagi yang saya mau bilang, ini penekanannya bagi hari ini. Karena mereka nggak ngerti firman Tuhan. Kalau mereka ngerti firman Tuhan, gampang sekali mengalahkan Simpson. Ada yang saudara? Gampang sekali mengalahkan Simpson. Gampang sekali mengalahkan orang yang selama ini menekan mereka, membingungkan, memusingkan mereka, jadi duri buat mereka. Sebaliknya saya mau bilang juga buat kita nih, saudara. Berapa banyak kita nggak ngerti cara menangani masalah. Kita nggak ngerti bagaimana cara mengalahkan masalah, pergumulan hidup. Bagaimana menang atas pergumulan hidup. Bagaimana menang atas yang namanya tantangan hidup. Bagaimana menang atas kesulitan-kesulitan hidup. Karena kita nggak ngerti firman Tuhan. Dalam firman Tuhan ada caranya. Bisa bilang amin, saudara? Ada caranya. Bagaimana untuk bisa berhasil, bagaimana hidup berkemenangan, saudara, ada caranya. Tapi berapa banyak orang percaya, orang Kristen nggak ngerti firman. Sama seperti orang Filistin, bingung, pusing, saudaraku. Ya, hubungi ini, hubungi itu, saudara. Bagaimana cari tahu apa yang bisa mengalahkan Simpson? Akhirnya pakai cara-cara curang. Kalau kita nggak ngerti firman, saudara, kalau kita nggak ngerti firman, kita untuk mengejar apa yang menjadi impian kita, untuk mengejar apa yang menjadi cita-cita kita, nanti kita akan pakai cara-cara curang. Kayak orang Filistin. Orang Filistin pakai cara curang. Dideketin, saudara, dideketin Delila diancam, kalau kamu nggak mau nolong, mati semua keluarga kamu. Delila nggak bisa apa-apa. Kalau kita nggak ngerti firman, kita akan bingung dengan masalah. Kita akan bingung dengan bagaimana sih hidup diberkati itu, bagaimana sih hidup berkemenangan itu, bagaimana sih hidup menikmati ada damai, sukacita di tengah-tengah pergumulan hidup, tetapi ada damai. Nggak ngerti. Kasihan. Saya mau saudara jangan jadi orang yang kasihan seperti itu. Amin. Yang nggak ngerti gitu, gimana sih untuk jalani hidup ini, aduh, mentok. Kita hidup di alam yang seperti ini, saudara. Kemarin saya ngobrol sama anak saya. Saya juga bilang begini, karena anak saya pindahin, saudara, karena dia belum di sana lagi. Dia bilang begini,
Pak di sana tuh stres Pak, dia bilang, di sana tuh stres. Saya nggak biasa di situ, dia nggak biasa di situ. Di sana tuh mataharinya jarang, katanya, karena memang dia kan belum musim panas dia udah saya ambil pulang. Di Alaska saudara, nah ini cuma bicara lagi orang stres saudara, ya, kita lagi bicara orang stres ya. Kita sebetulnya ya nggak ditambah gitu sama yang namanya dengan faktor ini, karena faktor ini ternyata punya kekuatan yang besar untuk bikin orang stres. Matahari, orang kalau katanya kalau nggak lihat, jarang lihat matahari itu saudara, bikin orang stres. Oh, kita mah disorot terus sama matahari saudara, yang ireng ya saudara ya. Tapi ternyata nggak bikin stres gitu saudara. Orang di Alaska katanya, di Alaska tingkat bunuh diri orang Alaska itu paling tinggi di Amerika. Kenapa? Salah satu penyebabnya adalah karena mereka jarang lihat matahari. Coba ya, dulu jam 5 itu apa? Wis padang, benar. Ya, lagi doa lihat kayak gitu juga wis padang. Itu saudara. Jadi maksud saya banyak hal yang membuat orang stres, ya. Banyak orang, tapi maksud saya gini, kita hidup di lingkungan yang seperti ini yang alam sebetulnya nggak terlalu bikin kita stres. Ya, saudara. Ya pergumulan hidup ya saudara. Yang namanya pergumulan hidup ya orang ada di mana juga, di Alaska di mana juga ngalamin. Tapi mereka sudah stres sama kehidupan, ditambah lagi sama alam yang tidak mendukung, alam yang semakin menekan mereka. Yang saya mau sampaikan saudara, bagaimana betapa pentingnya seseorang mengenal firman. Amin. Bagaimana pentingnya seorang Kristen itu ngerti firman. Cuma satu, supaya kita nggak jadi bodoh menghadapi masalah, supaya kita nggak jadi bego waktu kita menghadapi pergumulan hidup. Tetapi kita tahu bagaimana cara untuk kita bisa mengatasinya. Amin saudara. Bagaimana waktu kita menghadapi yang namanya kegagalan, waktu Tuhan izinkan kegagalan itu terjadi dalam diri kita. Bagaimana waktu kita menghadapi jalan mentok, jalan buntu, bagaimana caranya waktu kita harus bisa melewati. Di Alkitab saya, di Alkitab saudara diceritakan tentang bagaimana cara-cara untuk menghadapi hal-hal yang seperti itu. Bangsa Israel menghadapi tembok Yeriko, bagaimana caranya? Yusuf ada di penjara saudaraku, nggak punya masa depan, kehilangan masa depan, terkurung, dilupakan sama dunia, dilupakan sama keluarga. Tapi kemudian dia bisa tampil sebagai orang yang luar biasa. Ada amin? Orang yang sudah kehilangan harapan, orang yang sudah dilupakan sama dunia, orang yang nggak mungkin bisa muncul lagi, urip begitu untuk. Tapi dia bukan cuma urip buat dia, tapi dia kasih kehidupan buat banyak orang. Ada amin? Lewat Yusuf, kehadiran Yusuf memberkati banyak orang. Wih, keren banget. Dari orang yang nothing, dari orang yang udah terbuang, udah nggak punya nilai. Dari orang yang apa? Dari orang yang dikucilkan, difitnah. Orang kalau lihat Yusuf, saudara, orang Mesir kalau lihat Yusuf jijik, benci. Kenapa? Pemerkosa. Itu kalau pemerkosa ya saudara, yang saya tahu kalau orang pemerkosa masuk penjara itu ya lama tapi digebukin. Sampai saya pernah baca ada papa ya perkosa anaknya itu sampai dipukulin sampai mati di penjara mana di Indonesia. Orang lihat Yusuf tuh jijik, orang Mesir gitu. Apalagi dia orang Yahudi, budak, tambah nggak punya nilai gitu. Tapi dari orang yang seperti itu, dari kehilangan kehormatan, dari kehilangan harga diri, ya karena difitnah, dia nggak ngelakuin kejahatan tapi dia difitnah. Dari orang yang tertekan hidupnya, dari orang yang terkurung di penjara. Zaman dulu penjara itu di bawah tanah.
bagaimana dia bisa muncul sebagai orang yang luar biasa. Kalau kita nggak ngerti firman, kita akan hidup di dalam keputusasaan. Kita akan hidup di dalam kehampaan, hati kosong. Ya. Kita nggak ngerti bagaimana apa yang kita harus buat. Waktu begini nih saudara, waktu terjadi dalam hidup kita ada sesuatu yang ada di tangan kita hilang, aduh, lemes dedes. Waktu apa yang di tangan kita direbut sama orang misalnya, kita akan kecewa dalam hidup ini. Kita akan putus asa dalam hidup ini. Waktu apa yang kita sudah mau raih ternyata hilang, sudah diambil sama orang. Aduh. Tapi Alkitab mengajar semuanya itu. Ada amin saudara? Alkitab saudara mengajar hal yang sama tentang bagaimana menjalani hidup ini dengan pada akhirnya meraih yang namanya kemenangan-kemenangan dalam hidup ini. Filistin nggak ngerti. Kenapa? Karena Filistin buta sama firman. Mungkin mereka baca, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Coba mereka coba cari tahu di Taurat, tapi mereka nggak dapat apa. Kita bersyukur saudara, tiap pagi kita dibukakan firman Tuhan. Ada amin saudara? Saya sendiri kaget, saya bisa bawain ini tentang kenasiran, dibawanya tentang Simpson. Itu sebuah anugerah Tuhan buat saya dan saudara. Benar saudara, ini bukan saya. Sepertinya gampang sih saudara, karena saudara sudah matangnya. Saudara sudah tinggal siap saji, tinggal makan. Tapi sesungguhnya Tuhan yang menyediakan makanan sehat tiap pagi buat saya dan saudara. Ada amin. Makanan yang bergizi yang membuat kita kuat di dalam Tuhan. Tuhan nggak mau kita lemah. Tuhan nggak mau kita jadi bodoh yang nggak ngerti bagaimana caranya menjalani hidup. Yang ketika melihat keterbatasan, kita pakai keterbatasan kita untuk kita nggak bisa maju. Kita bilang begini, ya terus prepare. Oke, amin. Kita akan bilang begini, ada banyak orang bilang, ya prepare rabi beli duku, ya prepare uang tua beli main modal, ya prepare beli kredit beli pai. Ya. Selalu katanya dimulai dengan kata prevent. Prevent itu apa maksudnya? Ya gimana? Paling sebel semua orang ini beli. Itu tuh orang tuh lepas tangan. Itu orang yang nggak mau. Saya pernah saudara, ya. Saya kaget, saya dimarahin sama, kalau sudah kenal sama pendeta Beni Santoso, ya, Om Beni Santoso, dulu saya seperti sayang sudah sama Om Beni Santoso. Kan berapa kali, bukan berapa kali, sempat dengan rombongannya mereka datang ke Kenduruan, satu gerbong apa dua gerbong. Kemudian dia ada di Bandung, saya diundang sama Pak Buce Korompis. Dia tanya begini sama saya, waktu sarapan gitu, namanya sarapan itu. Itu Paul, bagaimana persiapan di Cirebon, ya, buat KKR? Aduh, nggak tahu Om, saya lagi lancang ngomongin. Saya bilang, aduh nggak tahu, marah saya dimarahin. Ya, buat saya salah apa ya? Tapi ini itu salah. Banyak kali kita nggak ngerti Tuhan, nggak tahu Tuhan di mana lagi. Dan kita pikir jawaban-jawaban seperti itu jawaban yang enteng-enteng aja, yang sah-sah aja. Ada cara firman Tuhan. Artinya begini, kalau kita bilang nggak ngerti, kalau kita bilang nggak tahu, kalau kita bilang nggak bisa, artinya begini, artinya kita nggak ngerti firman Tuhan. Maaf.
Artinya kita nggak ngerti firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau kita ngerti firman Tuhan, nggak ada kata nggak ngerti, nggak ada kata nggak bisa, nggak ada kata nggak tahu. Nggak tahu nih hidup mau bagaimana, nggak ngerti nih hidup ke depannya kayak apa. Nggak ada bahasa begitu. Ada amin saudara? Nggak ada bahasa. Aduh, 2021 ini, aduh beli ngerti gitu, aduh beli ngerti gitu. Bilang dalam 2021 ada masa depan buat kita. Amin saudara. Ada pengharapan, ada kepastian. Yang kayak saya katakan, tahun depan bukan misteri. Tahun depan itu apa yang akan terjadi tahun depan, kita tentukan sekarang. Mau jadi apa, gelap, kering, basah, terang, abu-abu, kita yang tentukan. Tolong kita ya saudara, supaya kita nggak bodoh gitu. Ya, banyak hal baru yang saya dapatkan dari firman. Yang saya pikir saya sudah banyak ngerti, tapi ternyata Filistin pikir mereka sudah kuat dengan segala pasukan mereka, dengan persenjataan mereka. Mereka sudah bisa tekan Israel, tapi ternyata nggak bisa. Dan waktu Simpson muncul, saudara, mereka nggak ngerti apa-apa, bagaimana cara mengalahkan. Padahal sekali lagi dari ayat-ayat yang kita baca, ayat 1 sampai ayat yang ke-7, itu menjadi apa namanya, kunci kekalahannya Simpson. Kalau mereka tahu, sekali lagi saya bilang, bawa mayat baik. Ya saudara, dibawain mayat, saudara, dibawain mayat, ditempelin, selesai, langsung kelepek. Iya benar saudara. Langsung Simpson langsung seperti yang itu, rambutnya dipotong, dia nggak bisa apa. Kasih anggur aja, ya lagi tidur dijejelin anggur, selesai. Karena mereka nggak ngerti firman. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan. Untuk dia memperkenalkan pribadinya tiap pagi dengan firman. Sudah 15 tahun nih saudara, doa pagi ini. Sudah 15 tahun. Dan selama 15 tahun itu sudah membuat pekerjaan tempat ini nih bergerak. Memang sudah akan ketemu sama kelemahan-kelemahan saya. Kelemahan, saya menyampaikan firman biasa, datar-datar baik, ya kan? Kadang-kadang ada firman yang kayaknya biasa-biasa baik, udah apa? Tapi tetap di dalamnya ada firman, ada kekuatan Allah. Firman Allah itu adalah kekuatan Allah katanya. Ada amin saudara? Untuk setiap orang percaya kekuatan untuk apa? Untuk menjalani hidup ini. Hidup ini nggak gampang untuk dijalani. Saya tidak bilang bahwa hidup ini gampang. Hidup ini nggak gampang. Dengan segala permasalahan-permasalahan yang akan muncul di hari-hari ke depan, kita nggak ngerti apa lagi yang bakalan muncul. Tapi kalau kita ngerti firman, saudaraku, kita selalu punya cara. Tuhan selalu kasih cara yang baru buat saya dan saudara. Ada amin saudara. Kita juga nggak bisa pakai cara yang sama. Itu enggak. Tuhan tuh dinamis. Roh Kudus itu dinamis, saudara. Kadang-kadang menghadapi menghadapi masalah yang seperti ini, caranya seperti ini. Tapi ketika kita menghadapi masalah yang hampir sama seperti itu, kita seringkali itu kasih cara yang berbeda, bukan cara yang sama. Roh Kudus itu dinamis, saudara. Bergerak dia. Tapi intinya sekali lagi saudara, inti dari semuanya, saya cuma bilang bahwa kita harus ngerti firman, kita harus mendalam dalam firman. Makanya umatku binasa karena tidak mengenal Allahnya. Di dalam firman Allah itu kita bisa mengenal Allah, cara kerja Allah, rencana-rencana Allah, apa yang Allah mau berikan petunjuk kepada saya dan saudara untuk bisa menjalani kehidupan ini.
Itulah hikmat. Makanya firman Tuhan bilang begini sama kita, saudara, orang yang memiliki hikmat di berapa itu? Ya. Orang yang memiliki hikmat, di tangan kirinya itu ada kekayaan, kemuliaan. Di tangan kanannya itu ada panjang umur. Ada amin, saudara? Maaf nih saudara, itu bukan ayat itu tuh bukan di tangannya Tuhan. Di tangannya saya, di tangannya saudara yang punya apa? Yang memiliki hikmat. Hikmat yang dari mana? Hikmat dari surga. Waktu kapan kita dapatin hikmat dari surga? Waktu kita ngerti firman. Di tangan kirinya ada kekayaan dan kemuliaan. Di tangan kanannya ada panjang umur. Tolong kita, supaya kita selalu kalau kita dikuasai sama hikmat Tuhan, firman Tuhan yang menguasai kita, selalu dua tangan kita tuh menghasilkan 3 perkara besar ini. Ada amin? Kekayaan, kemuliaan, dan panjang. Selalu di tangan kita, kita selalu bisa menghasilkan itu. Yuk semakin dalam firman Tuhan. Yuk semakin ngerti firman Tuhan. Bukan untuk gaya-gayaan, bukan. Dalam nama Yesus nggak ada artinya sudah mau gaya-gayaan pakai firman supaya saudara merasa lebih ya, buat debat-debatan. Enggak. Kalau ada orang berdebat sama saudara, mundur. Nggak perlu. Karena firman itu buat dipraktekkan dalam hidup kita. Amin. Firman itu bukan buat didebat-debat. Terserah, karena penangkapan kita akan firman itu berbeda satu dengan yang lain. Jadi buat saya sih begini, buat saya nggak terlalu penting ya, kita ngedebatin tentang ini. Mungkin memang Tuhan memperkenalkan firman itu kepada orang itu dengan cara yang seperti itu. Kepada saya beda lah, kepada saudara mungkin beda. Tolong kita bagi hari ini saudara ya, supaya sisa apa namanya, sisa tahun ini berapa hari lagi sih? 15 ya, 15 atau 14 gitu ya. Kita semakin mempersiapkan diri, kita semakin mempersiapkan diri untuk menghadapi tahun yang baru dengan segala macam tantangan. Tapi yang terlebih penting lagi, kita mempersiapkan diri. Kenapa? Karena semakin waktu berjalan, semakin apa? Firman Tuhan katakan, semakin kedatangan Tuhan ini semakin dekat. Ada amin saudara. Kedatangan Tuhan ini semakin dekat. Itu juga yang harusnya menjadi prioritas buat saya dan saudara. Bukan cuma tentang bagaimana berkemenangan, tapi kemenangan hidup ini adalah bertujuan untuk apa? Supaya kita nggak kalah gitu. Karena kalau sudah menang menghadapi, kalau sudah kalah menghadapi masalah, sudah kalah menghadapi pergumulan hidup, kalah menghadapi persaingan hidup, maka pasti nih saudara, ingat, pasti mempengaruhi iman kita, pasti mempengaruhi rohani kita. Kita nggak bisa bilang begini, nggak apa-apa kalah yang begituan, kalah dalam kehidupan, kalah dalam pergumulan, kalah di dalam apa namanya permasalahan hidup, kalah nggak apa-apa. Yang penting menang dalam imannya, tapi nggak bisa saudara. Karena itu adalah indikasi kita ini orang kuat dalam roh atau enggak nih. Itu pembuktiannya dari apa namanya, dari kita menang melawan pergumulan hidup, kita menang ya. Tolong ya saudara, supaya kita tetap kuat dan berkemenangan di dalam Tuhan ya. Kemenangan itu bukan hadiah. Kemenangan itu bukan hadiah. Sekali lagi, kemenangan itu bukan hadiah. Kemenangan itu nggak pernah jadi hadiah buat kita ya. Nggak ada orang dihadiahkan kemenangan kan? Dan nggak enak. Kalau kemenangan adalah sebuah hadiah itu nggak enak. Orang mandang remeh sama saudara. Nanti satu saat yang kedua, kalau kemenangan itu adalah hadiah, yang kedua adalah apa? Orang gampang rebut itu dari saudara. Betul kan? Ya. Kalau kemenangan itu adalah hadiah, orang akan gampang rebut. Tapi kalau kemenangan itu hasil dari peperangan, dari kuatnya dan bergantungnya kita sama Tuhan, nggak ada yang bisa rebut kemenangan itu dari saya dan saudara.